Jadi kami jelaskan juga untuk aktivitas yang terdapat di CCTV ini hanya terdapat aktivitas kedua terdakwa Ririn dan Prio, tidak ada aktivitas orang lain di sini. Demikian. Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, sedikit demi sedikit dalam proses persidangan ini CCTV mulai terungkap. Ya. Apa yang terungkap? Ya, adanya pergerakan di malam kejadian terkait kasus Indramayu. Teman-teman, saya memiliki sidang ya, hasil daripada sidang itu, mulai dari saksi-saksi yang dihadirkan kembali oleh pihak jaksa penuntut umum. Mari kita simak saksi-saksi berikut ini. 2817 terdapat pencarian, cara menghilangkan bau bangkai hewan, cara aman dan efektif. Kemudian di nomor 2818 di tanggal yang sama terdapat pencarian sudah membuang bangkai hewan tapi masih bau. Berikut solusinya. Pencarian itu ya? Ya betul. Selain dari pencarian menggunakan bau bangkai hewan, apalagi yang dicari oleh terdakwa? Cari penyon. Nah kemudian di nomor 3019 ini ada beberapa poin. Di sini yang sering dicari oleh terdakwa adalah terkait dengan kabar Indramayu, terkait dengan kasus pembunuhan di Pauman. Dan juga bagaimana pencarian ini ya? Ya betul. Di sini di nomor 3019 ini terdapat pencarian juga what is an email number. Tanda-tanya, can the police track it if is switch off? Strip Quran. Jadi yang dimaksud dengan frekuensi ini artinya yang paling sering dicari oleh terdakwa ya? Ya betul. Kita kemudian ke wireless network. Nah kemudian di sini juga di poin wireless network ini, jadi terdapat dua wireless network. Yang pertama yaitu MES APK, yang kedua di Adis Syariah. Jadi terdetek bahwa pernah menggunakan Ya betul. wifi di MES APK dan Betul. juga di Syariah. Ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan kasus selebgram ini? Terkait selebgram ini, nah kemudian dari hasil analisa selebgram HP pria juga di sini terdapat satu poin yang kami sampaikan. Di sini terdapat kontak atas nama Kakak Adi. Dengan nomor telepon 081 316 59254. Ini nomor tersebut sesuai dengan singkat terakhir yang terdapat pada HP terdakwa Ririn. Ya. Dan di HP Prio itu disimpan dengan nama Kakak Adi. Ya, Kakak Adi. Kakak Adi ini nama Ririn. Kakak Adi ini nama Ririn karena dikaitkan dengan terdapat KTP yang diduga palsu ini.
Di sini terdapat dua KTP. Yang pertama itu ada sebuah KTP dengan atas nama Adi Saputra. Nah, di dalamnya terdapat foto terdakwa Ririn. Oke. Adi Saputra ya. Ya, betul. Jadi untuk kaitannya dengan nomor tadi, seolah-olah terdakwa Ririn dan terdakwa Prio itu adalah kakak adik. Begitu. Makanya dinamai di kontak Prio itu kakak adik. Oh, Dan jadi- nama KTP di sini yang terdapat foto terdakwa Ririn itu namanya Adi Saputra. Oke, Adi Saputra. Kalau Prio namanya? Untuk Prio sendiri dengan nama Doni Saputra. Ya, betul. Itu jelas itu ya fotonya. Ya, ini foto KTP-nya KTP yang diduga palsu ya. Tahan. Doni Saputra. Prio. Itu dibuat kapan? Tahu informasi terkait pembuatannya, kemudian dibuat di mana? Jadi dibuat itu KTP palsu itu dibuat di sela-sela waktu mereka melakukan pelarian di situ. Apakah KTP tersebut sudah pernah digunakan oleh para terdakwa? Jadi KTP itu yang nantinya akan digunakan oleh terdakwa ini untuk mendaftar sebagai ABK kapal. Bagi ABK kapal ya. Ya, betul. Ada lagi yang ingin saudara jelaskan terkait hasil selebret dari handphone? Mungkin dari hasil selebret saya rasa cukup. Dari hasil selebret? Ya, betul. Cukup ya. Ya. Teman-teman, itu adalah bagian daripada kesaksian penyidik terkait dengan isi dari handphone Ririn Rifanto. Nah, dari handphone inilah menurut penyidik mendapatkan petunjuk-petunjuk. Ya, petunjuk terkait dengan jurnal yang sudah dibacakan tadi. Saya berharap ya ini bisa dikembangkan. Karena mengapa sampai ini kalau benar didapat dari handphonenya Ririn, mengapa sampai Ririn download terkait dengan jurnal itu, dan juga dijelaskan mengenai KTP. Teman-teman, karena ini yang menjelaskan bukan ahli di bidang IT ya, digital forensik ya, kita cukup tahu saja bahwa memang benar pihak penyidik menemukan atau mendapatkan percakapan atau temuan yang mencurigakan begitulah ya. Mari kita simak lagi. Dari Telkomsel pada tanggal 5 bulan September jam 11.12 menit dengan isi nanti message from Telkomsel, pelanggan yang terhormat, sisa pulsa Anda di bawah 2.000, silakan isi pulsa Anda melalui My Telkomsel. Ini membuktikan bahwa nomor yang ada di dalam HP Ririn itu adalah nomor Telkomsel, bukan nomor trik yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Ya. Artinya di terakhir di tanggal 5 September 2025, apakah pada saat itu sudah dilakukan penyitaan oleh saudara? Belum ya. Ini berarti masih dalam penguasaan terdakwa. Masih dalam penguasaan terdakwa saat kabur-kaburan. Jadi di nomor itu mengindikasikan ada nomor Telkomsel seperti dari berita acara Lekor ya. Betul. Di situ disesuaikan nomornya bahwa nomor itu Telkomsel. Betul. Oke. Yang kedua, coba dibuka di kontak, bagian kontak. Di bagian kontak. Boleh. Boleh dicek satu-satu apakah ada nama Amaniani di sana seperti yang sudah dijelaskan terdakwa di situ. Ada Dalam kontak
di hasil selebret ini tidak ada satupun yang menyebut Om Yani satu, Om Aman satu, tidak ada. Semua kontak ini berdasarkan kontak Facebook dan kontak WA. Yang terdapat jelas adalah jasa KTP yang telah disimpan kontaknya, terus tertulis kapal. Jasa KTP ada di nomor berapa? Boleh di Jasa KTP 174. coba dicek 174 di sana. Ya, boleh dibacakan itu di nomor 174 itu. 174 name jasa KTP interaction status chat participant source WhatsApp account 62896038372990. Ya, ada jasa KTP ya di situ ya. Betul. Kontak hasil jasa KTP. Ada Kalau kontak. berdasarkan keterangan terdakwa kemarin, yang menghubungi orang KTP itu adalah Rio katanya. Seperti itu. Tapi di sini ditemukan adanya kontak jasa KTP di Betul, ada. handphone terdakwa. Betul, ada kontak jasa KTP di handphone terdakwa Riri. Ya, dan ini ada nomor WhatsApp-nya ya di sini ya. Ada WhatsApp-nya ya. Ada. Ada. Kemudian ada juga NIK KTP. Benar ada ditemukan juga di nomor 209. 209. Paling 209. Boleh dibacakan 209. 209 name NIK KTP interaksi status chat participant source WhatsApp dari akun 08 089603837290. Ya, di situ ada juga nomor WhatsApp-nya ya. Ada nomor WhatsApp. Ya, jadi ada dua nomor untuk jasa KTP yang ditemukan dalam handphone dari terdakwa. Betul. Tuh. Kemudian ada tidak nama Yoga, Hardi, dan Joko di sana? Bisa dilakukan search dari API ini, tidak ditemukan sama sekali. Tidak ditemukan. Selain dari jasa KTP, apa lagi yang ditemukan dalam kontak dari terdakwa? Ada kontak sama kapal. Ada kapal. Kapal. Oh juga. Betul. 178. 178 dan 179. 179. Ya, boleh disebutkan apa nomor kontaknya di sana? 178 tercantum 6 kapal dan 179 6 kapal, nomornya 08810126444847. Tujuh ya. Betul. Kemudian yang kedua tadi 179. 179 nem kapal, phone mobile 08810126444847. Oke, ini kapal ini kalau berdasarkan keterangan terdakwa kemarin katanya yang menghubunginya itu adalah saksi Prio katanya. Tapi di Cyber Prio apakah memang ditemukan juga ada kapalnya? Di Servetio ada juga. Ada juga. Ada juga komunikasi Oke. dengan kapal. Nomornya apakah sama dengan nomor ini? Belum saya cek. Belum dicek ya. Oke. Selain dari kapal, ada lagi tidak? Ada kontak Raja Gadai Indramayu Warga dari Indramayu di 226. 226. Ya, boleh dimasukkan itu. Dengan kontak dan nama Raja Gadai Indramayu, sumbernya WhatsApp dari
akun 085210596467. Pada gadanya 085179735764. Ada indikasi memang digunakan oleh terdakwa untuk akun ini? Digunakan untuk komunikasi gadai HP dia. Oh, dari HP-nya? Sebelumnya. Sebelumnya. Betul. Kemudian untuk Prio, apakah ada juga di sana? Nama Prio Nama Prio? ada Di mana? Di dalamnya? di 222. Di 222. Dengan nama kontak Prio, nomor Prio 083179020704. Tidak ada ya, itu nomor yang digunakan handphone Prio. Benar. Nomor 3 ya. Ya, benar. Selanjutnya boleh di download, bagian download. Ya. Ini ada di download ini ada URL. Boleh itu dicoba dibuka URL-nya yang di bagian download URL change yang di sebelah kanan. Itu di copy dimasukin ke ini. Di info, bagian info. Bagian info di URL itu coba di copy masuk ke URL. Langsung ada terdownload ya itu ya. Coba boleh dibacakan hasil downloadan tersebut. Pada tanggal 1 September terdakwa melakukan download artikel jurnal ilmiah dengan judul Peran Penyidik dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan dan Pelaku yang Menghilangkan Barang Bukti. Jadi apa namanya sama ya sesuai dengan. Dan teman-teman, ini yang krusial ya, ini yang krusial. Ini adalah CCTV ya, CCTV penayangannya cukup panjang ya. Silakan nanti Anda terjemahkan sendiri. CCTV ini adalah ketika Ririn dan juga Prio berada di toko tersebut dan adanya mobil pick up ya. Silahkan Anda simak terlebih dahulu berikut. Di pukul 02.29 ini terdakwa Ririn keluar dari toko mengecek ke belakang mobil, kemudian
membuka pintu mobil sebelah kiri. Oke, lanjut ke jam 02.32. Kemudian di sini terlihat terdakwa Ririn masuk dari sebelah kiri pintu mobil ke dalam mobil. Nah, kemudian terdakwa Ririn ini berpindah ke jok pengemudi atau supir dan menyalakan mobil pickup tersebut untuk lebih maju sedikit. Kemudian terdakwa Ririn keluar lagi dari mobil tapi melewati pintu sebelah kiri. Nah, kemudian di situ terlihat terdakwa Ririn dan terdakwa Prio sedang berkomunikasi sembari memantau situasi di sekitar toko korban. Lalu terdakwa Ririn masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri. Kemudian menyalakan mobil pick up. Nah, kemudian terdakwa Prio terlihat mengarahkan mobil tersebut untuk memposisikan dengan cara memarkirkannya. Kemudian setelah mundur ini nanti maju lagi.
Kemudian terdakwa Ririn keluar dari pintu sebelah kanan mobil, lalu menuju ke toko, diikuti dengan terdakwa Rio. Coba bisa di pause sebentar, kita lihat detik keberapa yang ada di video itu. Lanjut. Nah, setelah ini terdapat aktivitas, terdakwa Ririn kembali masuk lagi ke dalam toko. Kemudian terdakwa Ririn menutup pintu mobil sebelah kiri, lalu masuk lagi ke dalam toko. Oke. Sebelum lanjut video yang mulia izin, di dalam cuplikan selanjutnya ada adegan yang memang di tiap menitnya ada aktivitas dari 0246 sampai dengan 0251. Jadi mungkin untuk pemutarannya agak lama, kita minta diputar full dari menit segitu sampai menit segitu. Ini lebih bagus. 024600 di tanggal 30 Agustus 2025. Izin menjelaskan terkait terdapat aktivitas di dalam CCTV ini. Yang pertama ada terdakwa Prio yang terlihat sedang mengangkat sesuatu yang mendahului masuk ke dalam bagian depan atau jok depan mobil pick up. Dibarengi di belakang itu ada terdakwa Ririn yang keduanya terlihat mengangkat sebuah yang kami duga adalah korban Budi yang ditutupi oleh sebuah terpal dengan diangkat menggunakan sebuah bambu. Jadi posisi terdakwa Prio itu di depan masuk ke dalam jok mobil. Jadi kami jelaskan juga untuk aktivitas yang terdapat di CCTV ini hanya terdapat aktivitas kedua terdakwa Ririn dan Prio, tidak ada aktivitas orang lain di sini. Demikian. Kemudian setelah berhasil memasukkan jenazah korban Budi ke depan mobil pick up di bagian kiri, kemudian terdakwa Ririn kembali masuk ke dalam toko. Nah, tadi, sorry, agak mundur lagi tadi.
Nah ini saksi sepotong saksi ini siapa dan sedang melakukan apa? Jadi ini adalah terdakwa Ririn, terlihat sedang seperti orang ngelap-ngelap gitu ya di posisi depan mobil ini, tapi bagian kiri sambil diplayanya tuh. Oh, ngelap ya? Iya. Ngelap apa transaksi itu? Kami menduganya adalah ceceran darah. Kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam toko dan keluar lagi terdakwa Ririn menyimpan sebuah bambu ke bagian belakang bak mobil kita. Dan di situ juga terdapat saudara terdakwa Prio yang keluar dari toko korban. Nah, di sini terdapat aktivitas juga dari terdakwa Prio yang dugaan kami adalah melakukan atau membersihkan ceceran darah jenazah korban Budi yang tercecer di bagian pintu sebelah kiri mobil pickup. Nah, kemudian sebelumnya adalah terdakwa Ririn terlihat menuju atau berjalan ke bagian depan, tepatnya sebelah kanan pintu mobil. Nah, kemudian terlihat terdakwa Prio keluar dari toko kemudian menuju ke arah belakang mobil dan menaiki mobil pada bagian bak di belakang. Karena memang di posisi depan sebelah kiri kabin mobil itu sudah terdapat jenazah korban Budi yang sudah berhasil dimasukkan oleh kedua terdakwa. Kemudian mobil pickup korban yang dikendarai terdakwa Ririn berjalan kemudian berputar balik ke arah rumah korban. Baik, lanjut ke jam 04.34. Masih di tanggal yang sama ya.
Ini menjelaskan untuk aktivitas yang terdapat di depan toko ini pada pukul 04.34 sekian detik terdapat satu unit sepeda motor melintas dari arah rumah korban menuju ke arah Kucing, yang mana itu adalah sepeda motor Matic Yamaha Mio milik terdakwa Ririn. Yang kami duga di situ adalah aktivitas kedua terdakwa menuju ke arah Kucing. Baik, sudah tidak ada lagi ya dari 3 CCTV yang 3 aktivitas dari CCTV ya. Maaf, 3 CCTV dari aktivitas itu ada lagi? Dari hasil analisa kami hanya itu yang kami dapatkan. Terhadap CCTV atau video untuk penemuan palu bisa ditunjukkan, diputarkan. Baik, Baus. Bisa saksi jelaskan soal saksi seperti apa yang ada di video? Video ini menggambarkan pencarian terhadap barang bukti setelah adanya keterangan saksi Priyo terdakwa Priyo dalam sidang tanggal 18 Mei. Setelah selesai kami melakukan pencarian dan kami temukan palu di selokan tersebut. Palu yang ada di video itu sama halnya dengan palu yang tadi kita tunjukkan ke hadapan majelis hakim ya? Ya benar. Lalu terhadap foto-foto olah TKP yang ada di toko, Nah, dari tayangan CCTV tadi, memang ada ya kegiatan aktivitas terkait mereka berdua antara Ririn dan Priyo, ya kan? Nah, Ririn dan Priyo ada kegiatan di situ, aktivitas pada malam itu, dan aktivitasnya tertuju pada mobil, ya, khususnya ya bagian depan. Di situ nampak memang ada
sesuatu barang yang dimasukkan ke dalam mobil, ya. Mohon maaf ya, saya tidak bisa menyampaikan apakah itu mayat ataukah barang apapun itu. Yang jelas ahlinya lah yang akan memberikan penjelasan terkait dengan apa sebenarnya yang sedang dimuat di dalam mobil itu. Dan mohon maaf ya, saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail karena di dalam CCTV itu penerangannya nggak begitu jelas ya, dan gambar yang saya dapatkan ini nggak begitu fokus. Namun demikian tetap saja saya sajikan untuk Anda sebagai bahan pemahaman, begitu ya. Berbahan kayu. Dan untuk barang-barang yang kami temukan di sana terdapat barang berupa benda mati, dan juga kami lakukan pengambilan barang bukti non benda mati yaitu DNA, diduga berupa bercak darah. Diduga berupa bercak darah. Betul. Ya, ada berapa titik yang diduga bercak darah tadi? Kurang lebih kami temukan ada 7 titik. Ada 7 titik. Boleh dijelaskan di mana saja yang saudara dapatkan? Baik, yang pertama kami temukan pada kursi plastik. Di sana ada kursi plastik. Yang kedua kami temukan di lantai di tengah. Kemudian yang ketiga kami temukan di tembok pintu kamar mandi. Kemudian yang keempat kami juga mengambil sampel tersebut di pintu kamar mandi. Kemudian yang kelima kami mengambil sampel di lantai kamar mandi. Kemudian yang keenam kami mengambil berbahan kayu. Dan untuk barang-barang yang kami temukan di sana terdapat barang berupa benda mati, dan juga kami lakukan pengambilan barang bukti non benda mati yaitu DNA, diduga berupa bercak darah. Diduga berupa bercak darah. Betul. Ya, ada berapa titik yang diduga bercak darah tadi? Kurang lebih kami temukan ada 7 titik. Ada 7 titik. Boleh dijelaskan di mana saja yang saudara dapatkan? Baik, Yang pertama kami temukan pada kursi plastik. Di sana ada kursi plastik. Yang kedua kami temukan di lantai di tengah. Kemudian yang ketiga kami temukan di tembok pintu kamar mandi. Kemudian yang keempat kami juga mengambil sampel tersebut di pintu kamar mandi. Kemudian yang kelima kami mengambil sampel di lantai kamar mandi. Kemudian yang keenam kami mengambil lap berupa celana levis dan lap biasa yang berada di kamar mandi. Dan yang ketujuh berada di atas dekat rolling door pintu depan toko tersebut. dari ketujuh titik tersebut itu bisa dipastikan itu memang bercak darah. Sudah dilakukan uji lab terhadap darah tersebut. Kami sudah lakukan, setelah kami lakukan olah TKP, kami lakukan pengecekan awal terlebih dahulu di kantor kami dengan menggunakan alat berupa stick blood reagents, dan di sana terdapat perubahan warna yang mana juga terdapat ada berwarnanya berubah. Dan kemudian kami setelah melakukan uji awal, kami lakukan pengujian juga di Puslap IV Mabes Polri. Dari hasil pengujian awal yang sudah saudara lakukan, itu apakah benar itu bercak darah manusia atau bercak darah hewan? Saudara? Kami pastikan itu bercak darah manusia. Memang ada perbedaannya ketika itu bercak darah hewan atau manusia? Ada. Perbedaannya apabila itu adalah di TKP kami ambil dan kami lakukan uji, itu tidak ada reaksi. Apabila itu non bercak darah dari manusia, misalkan itu bercak darah dari hewan ataupun sejenisnya, karena alat khusus untuk mendeteksi awal apakah itu terdapat bercak darah manusia atau bukan. Itu ya.
dari hasil penyelidikan awal, kesimpulannya Kesimpulannya kami tegaskan itu darah manusia. dari manusia. Tapi Betul. apakah itu sudah dilakukan cek DNA? Itu apakah itu milik korban Budi? Bukan. Kami sudah melakukan uji lab dan sekarang masih dalam pemeriksaan di Puslapor Bareskrim Polri unit biologi forensik. Ya, ini masih belum dapat pastikan ya. Siap, belum, masih dalam proses pemeriksaan. Selain dari titik-titik bercak darah, ada lagi tidak temuan ataupun hal-hal yang sifatnya tadi kalau berdasarkan keterangan dari saudara Teguh tadi ada ditemukan seperti tulang. Memang benar itu? Baik, betul apa yang dikatakan oleh Pak Teguh. Itu kami lakukan pemotretan dan kami amankan dengan menggunakan amplop, dan betul ditemukan di toko atau kios tersebut. Apa itu bentuknya yang ditemukan? Berupa serpihan kecil berwarna putih, seperti batu, tapi ini berwarnanya putih susu. Jadi kami melakukan pengamanan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ukurannya seberapa? Ukurannya kurang lebih bisa dibilang di bawah 1 cm. Itu kecil, sangat kecil. Ukuran kecil ya? Ukuran kecil. Mungkin bisa dibilang milimeter. Apakah ini juga sudah dilakukan uji lab untuk memastikan apakah memang benar seperti yang diduga oleh penyidik terkait dengan itu merupakan tulang dari korban Budi atau bukan? Untuk sampel masih kita amankan di unit Inafis atau Sebar Sinarmaya Polda. Jadi tidak dilakukan ya? Siap, sementara kami amankan. Dan kalau CCTV seperti ini, ya seperti ini, apa yang sudah dijelaskan oleh penyidik, nampaknya ini sesuatu yang sangat mencurigakan. Malam-malam, ya kan, malam-malam memasukkan sesuatu barang yang bukan di tempat miliknya, tetapi dia beraktivitas di situ. Ini saya nggak tahu ya. Ini kan katanya malam setelahnya ya, malam setelah kejadian, ya, bukan malam saat kejadian, tapi malam setelah kejadian. Ini katanya loh, katanya. Untuk pemindahan ini. Itu saja dulu teman-teman. Jadi apa yang saya sajikan inilah yang sebenarnya yang kita inginkan. Jadi CCTV, ekstraksi handphone juga harus disajikan di depan pengadilan agar hakim meyakini bahwa betul-betul peristiwa ini tuh sebenarnya itu terjadi seperti ini, bukan menduga-duga. Tapi jangan lupa teman-teman, jangan lupa apa yang ada di dalam dakwaan jaksa. Cerita ini tuh tidak ada, kisah ini itu tidak ada, dan dalam BAP tentu saja tidak ada juga. Itulah masalah yang sebenarnya. Ya, dari sinilah kita bisa menilai bahwa ada proses-proses yang nampaknya dikesampingkan. Itu saja teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua. Terima kasih. Bye.